Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, selain jin dan setan dari kalangan makhluk gaib, ternyata para malaikat juga berada di sekitar kita, hidup beriringan setiap hari. Berikut kami sampaikan apa saja yang mereka lakukan saat berada di sekitar kita yang jarang manusia ketahui. 1. Para malaikat mendoakan manusia yang mengajarkan kebaikan. Imam Tobroni dan Tirmizi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan semut dalam sarangnya dan ikan di dalam laut, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain." Yang kedua, para malaikat mendoakan orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa para malaikat mendoakan orang yang datang ke masjid untuk sholat. Para malaikat berdoa, "Ya Allah, berilah anugerah kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya selama ia tidak mengganggu dan tidak berhadas di dalam masjid." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, para malaikat mendoakan orang yang sholat di barisan terdepan. Dalam Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada barisan pertama." Yang keempat, para malaikat mendoakan orang yang masih berada di tempat sholatnya sesudah sholat. Abu Dawud dan Imam Nasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat itu mendoakan salah seorang dari kalian selama berada di tempat ia sholat, selama tidak berhadas atau berdiri. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia." Yang kelima, para malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur." Yang keenam, para malaikat mendoakan orang yang bersolawat atas Nabi. Dari Amir bin Rabi'ah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba membaca sholawat untukku kecuali didoakan oleh para malaikat selama ia membaca sholawat untukku. Karena itu, hendaklah ia mengucapkan atau memperbanyak sholawat atas diriku." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, para malaikat mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang Muslim menjenguk sesama Muslim kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat yang mendoakannya kapan saja pada waktu siang hingga sore dan kapan saja pada waktu malam hingga pagi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedelapan, para malaikat mendoakan orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Dari Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa seseorang untuk saudaranya yang jauh itu mustajab. Di depannya ada malaikat yang mengamini doanya. Setiap kali orang beriman itu mendoakan kebaikan atas saudaranya, malaikat menyahut, 'Amin, dan semoga engkau mendapatkan yang sama.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kesembilan, para malaikat menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir, menaungi jamaah majelis dengan sayap mereka. Dari Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap atas orang yang mencari ilmu karena ridho atas apa yang ia lakukan." Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-10, para malaikat menyaksikan dan mendoakan orang yang sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyatakan bahwa sholat subuh sebagai ibadah yang agung karena para malaikat menyaksikan sholat ini. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Yang ke-11, para malaikat turun ketika orang beriman membaca Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat Usaid bin Hudair bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Quran, para malaikat akan turun mendengarkan bacaanmu. Jika engkau terus membaca, pastilah orang-orang dapat melihat juga. Pemandangan itu tidak tertutup dari penglihatan mereka. Yang ke-12, para malaikat melindungi Mekah dan Madinah dari Dajjal. Ketika turun nanti, Dajjal memasuki semua kota, kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota ini berada dalam lindungan para malaikat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Tirmizi. Yang ke-13, turunnya Nabi Isa ditemani oleh dua malaikat. Pada akhir zaman nanti, Isa bin Maryam akan turun di atas menara putih di sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan mahrudatain atau baju dua lapis yang dicelup dengan waras dan za'faron, sambil meletakkan kedua telapak tangan pada sayap-sayap kedua malaikat. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab.